Halo teman-teman sahabat Jari Prawices. Kali ini videonya kita harus mode serius. Kenapa? Di ujung dari video ini kalian harus berikan komentar ataupun tanggapan dari kalian langkah yang seharusnya dilakukan oleh lawan Utut Adianto. Bagaimana langkah taktikal ataupun serangan yang sangat brutal pecatur Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki langkah brilian ataupun pemain yang sangat unggul. Siapkan konsentrasi tinggi, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Alexander Yevbaburin memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Utut Adianto, pion D5. Setelah pion C4, hitam memukulnya. Terjadilah gambit menteri diterima. Kita pelajari tuntas teman-teman. Langkah gambit menteri diterima versi Utut Adianto. Setelah putih melangkahkan kudanya ke F3 dan hitam melangkahkan kudanya ke F6, terjadi gambit menteri diterima variasi normal. Pion E3 dimainkan, persiapan untuk gajah memukul pion yang ada C4. Utut Adianto pion A6. Setelah gajah pukul pion B naik 2 langkah mengancam gajah. Persiapan juga yang dipersiapkan untuk gajah pion sento. Setelah gajah mundur, terlihat jelas teman-teman. Gajah ditempatkan ke B7, putih rokade sayap raja. Di sini pion E6 dimainkan, gajah petak gelap untuk mengambil diagonal. Pion A mengajak pertukaran, hitam mengabaikannya, memainkan pion B4. Langkah putih dengan kondisi seperti ini, penempatan kuda ke D2, lalu hitam kuda ke D7. Ada persiapan langkah taktikal yang dipersiapkan oleh Pak Utut. Setelah kuda ke B3, pion C5, di sini jelas menteri bisa menempatkan nanti ke B6, pion pukul pion dipukul oleh kuda. Putih terus mengeliminasi perwiranya. Kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Taktikal ataupun langkah brutal hampir kita melihatnya teman-teman. Setelah menteri mengancam gajah, ada benteng yang menjaganya sekaligus mengancam menteri. Di sini menteri menghindar ke E2. Hitam menempatkan menteri ke B6, lalu putih pion E4. Bersiap untuk mengadu gajah petak gelap. Pion H dimainkan 1 langkah oleh Pak Utut Adianto. Pion mengancam menteri. Dan menteri mundur ke A7. Tetap menjaga diagonal. Kuda mundur ke D2. Mungkin manuver bisa nanti ke C4. Dan di sini hitam menurunkan menteri menjaga diagonal putih. Jelas terlihat teman-teman. Raja bergeser ke H1. Karena apa? Tetap membiarkan diagonal dikuasai oleh hitam, tetapi ada pion nantinya bisa maju ke F3. Menjadi sangat kokoh. Di sini puncak krusialnya. Setelah pion H5, lalu pion F3, dibiarkan pion H4. Kuda dimainkan. Berharap pertukaran gajah. Nanti kita bahas tuntas apa langkah yang terbaik setelah hitam menjalankan pion H4. Di sini putih menjalankan kuda ke C4. Saatnya beraksi. Kuda ditempatkan ke A5. Bertujuan sangat jelas akan ditempatkan ke G3. Tapi putih mengabaikannya teman-teman. Menempatkan gajah mengajak pertukaran. Hitam langsung mengambil tempo skak sekaligus mengancam menteri dan harus dimakan oleh pion. Apa yang bisa diperbuat dengan kondisi seperti ini? Tentu saja teman-teman. Kuda dieksekusi oleh pion. Setelah pion pukul pion, tempo skak. Apapun yang dilakukan oleh putih, rajanya tidak akan bisa diselamatkan. Tetapi di sini Alexander Yevbaburin masih terus bermain. Dia memainkan menteri ke E1.
setelah hitam penempatan raja ke E7. Jelas membuka koordinasi antara benteng dan menteri yang akan ditempatkan ke H1 tempo skak. Apa ya langkah yang bisa diambil oleh putih? Selain menteri ke E1, ini langkah aslinya teman-teman. Tetapi teman-teman mungkin bisa berandai, kenapa tidak pukul saja gajahnya dengan gajah tempo skak. Baik, kita akan jalankan. Agar teman-teman mendapatkan ilmunya, tempo skak dengan kondisi seperti ini jelas hitam memukulnya dengan benteng. Apalagi yang bisa dilakukan oleh putih? Mungkin pion F4. Ada tempo skak. Harus dimakan raja. Kembali skak oleh menteri. Raja bergeser ke G1. Skak 4 tak terhindarkan. Kita kembali ke partai aslinya. Tapi sama saja, partai aslinya juga hanya memperlambat kematian setelah menteri ke E1. Bedanya, benteng 2 kali menempatkan dirinya ke H1 untuk mengambil tempo skak. Dan lagi-lagi harus dimakan dengan kondisi seperti ini. Itulah tadi sebabnya saya jelaskan mengapa pion H4 dimainkan itu adalah langkah yang sangat krusial. Teman-teman juga sudah bisa melihat apa dampak yang akan terjadi setelah menteri ditempatkan ke H8 tempo skak. Skakmat tetap di H2. Dari pertandingan ini teman-teman, gambit menteri diterima diperlihatkan oleh Pak Utut Adianto, pecatur Indonesia. Sangat berkelas dan sangat bermanfaat untuk kita. Kita kembali coba teman-teman, kita pelajari. Sebelum gajah menempatkan ke E3. Di sini apa yang bisa dilakukan oleh putih untuk menyelamatkan raja? Tidak ada, teman-teman. Karena kuda sudah mulai maju. Tapi kita mundurkan, coba. Kudanya ke D2. Setelah pion H4 dimainkan. Apa yang bisa dimainkan oleh putih? Kalian bisa post videonya dan tulis di kolom komentar. Ada teman-teman yang beranggapan, mungkin benteng ke G1. Baiklah. Kuda naik ke H5. Apakah masih bisa berhasil dengan kondisi seperti ini? Langkah putih, pion G3. Pion pukul pion, jelas teman-teman. Putih mau melangkahkan apa? Yaps. Tapi dengan kondisi seperti ini, apabila kuda yang memukulnya, jelas putih aman, karena benteng pukul kuda. Apabila situasi seperti ini, putih sangatlah selamat, karena langkah blunder dilakukan oleh hitam. Tetapi, tidak akan mungkin 11 Pak Utut Adianto melakukan hal itu. Walaupun ada gajah mengkait dengan pion, tapi di sini ada gajah peta gelap yang mengajak pertukaran. Penempatan menteri ke B8 mungkin bisa dilakukan oleh hitam, tetapi gajah peta gelapnya sudah dieliminasi dan harus dipukul oleh pion. Setelah menteri pukul pion, permainan selesai teman-teman. Rajanya selamat, walaupun dilanjutkan mungkin unggul kualitas perwira yang dimiliki oleh hitam. Coba kita pelajari lagi teman-teman. Sebelum melangkahkan kuda, bagaimana langkah rumusan yang harus dipecahkan dengan kondisi seperti ini? Hitam telah melangkahkan pion H4. Di sini putih memainkan kudanya ke C4, berharap mengadu gajah. Ini partai aslinya. Setelah kuda naik ke H5, tak ada yang bisa menyelamatkan raja putih. Luar biasa teman-teman. Pak Utut tidak untuk
bermain gajah tetapi bermain kuda. Inilah yang tidak disadari oleh Alexander Yev Baburin, tempo skak. Dan kematian untuk rajanya sangat tragis. Tak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya pion mungil yang berada di G3 membuat semua keadaannya menjadi sangat kritis. Ada langkah terbaik, mungkin benteng ke F2 dengan kondisi seperti ini, tidak menteri yang ke E1. Apa langkah hitam? Tetap mengambil tempo skak, teman-teman. Harus dipukul. Kembali benteng tempo skak. Raja bergeser. Memberikan secara gratis. Dipukul kembali. Menteri tempo skak. Dan lihat. Skak terlihat memang lebih lama, tetapi tetap saja Raja Putih tewas. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Kalian juga bisa tinggalkan komentar apa langkah terbaik antisipasi yang bisa dilakukan oleh Putih dengan kondisi seperti ini. Sebelum memainkan kuda ataupun sebelum pion H4 telah berjalan, langkah Putih apa? Analisis yang saya jalankan sangat sederhana. Kalian bisa dapatkan ilmunya. Ucapan terima kasih dari kalian hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.